Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, kita memasuki hadis keempat dari 42 hadis yang insyaallah akan dibahas di Masjid ini selama Ramadan. Ramadannya 30 hari ya, ada liburnya, nggak sampai hatam kayaknya nih, nanti Ramadan tahun depan kalau panjang umur baru hatam. Yang keempat ini riwayat dari An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan shadiq masduq, as-shadiqul masduq. Rasul itu shadiq, orang yang omongannya pasti benar, wal masduq, dan yang diakui kebenarannya, itu shadiqul masduq. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul itu as-shadiq al-masduq. Shadiq itu isim fa'il, sadaqa yasduqu sidqan, artinya jujur benar. Wa kunu ma'as shadiqin, jadilah anda bersama orang-orang yang jujur. Maka ketika Nabi dilapor dengan kata shadiq, maka Nabi adalah diakui semua pembicaraannya ternyata benar. Wal masduq, dan kebenarannya diakui oleh orang lain bahwa itu adalah benar. Itu shadiqil masduq. Apa kata Nabi? Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalihil malaku fa yanfihirru wa yu'maru bi arba'ati kalimatin. Kata Nabi, inna ahadakum, salah seorang di antara kalian, yujma'u, dikumpulkan proses penciptaannya fi batni ummihi, di perut ibunya. Pertama 40 hari itu dalam bentuk air mani, lalu 40 hari berbentuk segumpal darah, kemudian 40 hari segumpal daging. Berapa kali 40 hari? 3 kali. Berarti 3 kali 40 120 hari. Kalau sebulan 30 berarti 4 bulan. Maka proses awal penciptaan manusia itu yang sangat-sangat care, harus diperhatikan untuk 4 bulan pertama, sebab bisa jadi keguguran di sini. Dah, agak melebar kita bicara sekarang. Al-Quran mengatakan fi zulumatin salas, penciptaan manusia itu di 3 kegelapan. 3 kegelapan maksudnya, jangankan bapak-bapak, ibu-ibu yang mengandung aja nggak tahu prosesnya seperti apa. Dah, di surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Kami menciptakan manusia dari nutfah, air mani, amsaj, yang bercampur. Air mani yang bercampur. Ternyata ketika diteliti, mohon maaf, kalau bapak-bapak mengeluarkan 1 kalau air mani, mimma khaliqa mimma indafiq. Dari mana engkau diciptakan? Kalian ciptakan dari mimma indafiq, air yang keluarnya kencang, gitu. Itu ketika diteliti, Pak, 1 kali bapak mengeluarkan air mani, maka ada 200.000 calon janin. Tunut fatin amsaj, 1 kali orang laki mengeluarkan air mani yang yakhruju min bainus sulbi wat taraib, keluar dari tulang rusuk, itu sekali keluar, di situ ada bercampur 200.000 calon janin. Banyak, Pak, maka jangan sembarangan dikeluarin. Pembunuhan massal namanya itu. Nah, dah. Ini di videonya Harun Yahya ya, Profesor Dr. Harun Yahya, itu bagaimana digambarkan ratusan ribu air mani itu calon janin berlomba untuk melewati zat asam yang ada, mohon maaf, di kemaluan perempuan. Maka ada yang kembar 2, 3, bahkan ada kembar 9. Karena memang asalnya 200.000 calon janin. Kalau kata seorang motivator, dia bilang Anda lahir adalah sebagai pemenang. Dari 200.000 calon janin, Anda yang ada sekarang. Berarti Anda memang diciptakan sebagai pemenang. Jangan pernah putus asa, karena Anda adalah bagian dari persaingan 1 menang melawan 200.000. Dah.
Dari yang unik di Al-Quran ini, ketika perempuan di dalamnya ada sel telur, kemudian laki-laki menumpahkan air maninya, ini calon janin mencari sel telur, padahal belum pernah ketemu, tapi dia tahu di mana tempatnya. Dan itu ibu-ibu sendiri nggak tahu kapan air mani ketemu sel telur. Ketika ketemu sel telur, kemudian dibuahi, proses pembuahan itu lalu digeser oleh semacam bulu-bulu halus, digeser masuk ke sebuah pipa namanya tuba palopi, lalu masuk ke rahim, nempel di rahim seperti butiran debu, disebut dengan nempel. Maka Quran mengatakan khalaqal insana min 'alaq, kami ciptakan manusia dari yang nempel. Alaq itu nempel, muta'alliq. Keren Pak, Al-Quran keren Pak. Cuma kita malas mikir aja, kita yang penting hatam. Alhamdulillah udah hatam, ngerti? Enggak. Yang penting hatam, itu juga bagus sih daripada kagak baca-baca Quran kan. Dari nempel tuh. Nah dari sinilah kemudian yang menurut ada semacam membelah diri dari satu sel menjadi dua sel, dari dua sel menjadi empat sel, dari empat sel menjadi 8, 8 jadi 16. Sehingga setiap 1 kilo badan kita ada 1 triliun sel. Dan setiap sel ada 2 inti sel yang saling menjaga. Maka disebut di Quran war mursalati urfa, demi malaikat yang diutus untuk ngurusin di badan kita. Nah proses dari satu tadi itu, dari bulan pertama 40 ini bahasa perempuan disebut dengan ngidam. Jadi proses kimiawi di badan itu, ketika perubahan dari air mani dibuahi kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, maka terjadi proses kimiawi itu, perempuan maunya disebut dengan ngidam. Itu proses itu Pak, kejadian itu tuh. Saling melihat lakinya muntah, wah, suaminya lewat, wah. Kalau yang lain lewat enggak muntah, giliran suaminya, wah. Nah, makanya rata-rata ngidam sampai 4 bulan ibu-ibu ya, 4 bulan. Maka yang tadi 3 ke 8 tuh 3 ke 8 yang ibu-ibu sendiri ketika hamil nggak tahu. Kegelapan pertama ketika sel telur bertemu dengan sperma, kegelapan kedua ketika perubahan satu sel menjadi sekian sel, perubahan ketiga terjadi Allah ciptakan ada mata, ada hidung. Kapan Allah ciptakan mata di rahim? Nggak tahu ibu. Bagaimana proses penciptaannya? Nggak tahu ibu. Jangan kita Pak yang di luar, yang ngandung sendiri nggak tahu kapan proses penciptaannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah dengan penciptaannya. Kalau orang gak bersyukur kebangetan gitu, kalau orang gak bersyukur kebangetan. Dah, itu penciptaan. Maka di kita nih ada istilah ngempat bulan. Dari sini ngambilnya nih, hadis ini bukan cerita tentang ngempat bulan, tapi orang mengadakan tasyakuran hamil itu ketika 4 bulan karena istinbat. Saya ulang Pak, dalam dunia usul fikih ada namanya istidlal, ada namanya istinbat. Istidlal itu begini, misalnya ada ayat wa halallahul bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Lalu kita bilang berdasarkan ayat ini jual beli halal, riba haram. Itu namanya istidlal, menjadikan ayat ini sebagai dalil. Nah, tapi ada namanya istinbat. Istinbat itu ini ayat nggak ada hubungannya sama hukum, tapi ditarik ke hukum. Seperti saya ceritakan, boleh nggak kita nerima hadiah dari orang non muslim? Kalau cerita Nabi Ibrahim sih dikasih hajar sama raja non muslim, diterima sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menerima hadiah seorang perempuan namanya Hajar dari orang non muslim. Itu kan hanya sebuah cerita, tapi dijadikan sebagai dalil hukum. Ini namanya istinbat, menggali hukum. Berdasarkan hadis ini, nanti kan setelah 40, 120 hari, baru Allah kirimkan malaikat, ditentukan tuh 4 hal. Nah, kalau bahasa di hadisnya, kemudian Allah payun pahupihir ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun am sa'idun. Ketika sudah umur 4 bulan ditiupkan ruh. Ketika sudah ada ruhnya dikirim malaikat, tentukan bagaimana ajalnya, bagaimana rizkinya, apakah termasuk orang baik, termasuk orang buruk, itu ditentukan.
usia berapa bulan? 4. Maka ada istilah 4 bulan. Ya ibu-ibu teman-teman yang dari Jawa biasanya 4 bulan ya. Kalau di Betawi 7 bulan. Nggak sampai-sampai Pak, 7 terus. Nggak pernah sampai. Sampainya ke mataharinya ada diskon. Dah. Dari mana Ustadz ngambil 7 bulan? Yuk, lagi-lagi secara dalil langsung nggak ada, hadisnya nggak ada. Jangan pernah bilang Nabi nggak pernah tuh 7 bulan. Jangan pakai bilang gitu Pak. Ini dari mana ngambilnya? Coba kita lihat. Ketika ada 2 ayat dipadu, ayat begini judulnya. Wa hamluhu wa bisaluhu 30 syahra. Ibu-ibu ketika hamilnya ama nyusuinnya 30 bulan. Dah, pegang tuh. Nyusu, hamil plus nyusu sama dengan 30 bulan. Di ayat lain, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Perempuan kalau mau sempurna nyusuinnya 2 tahun. Berapa bulan? 24. Tadi H plus M, hamil plus nyusuin, menyusui sama dengan 30. Sekarang titik-titik plus menyusuinya 24 sama dengan 30. Maka 30 dan 24 berapa? 6. Maka kata mazhab Syafi'i, minimal orang hamil itu 6 bulan. Maka tasakurannya dia bulan ke-7. Jadi kalau ada 7 bulan biarin, 4 bulan biarin, jadi kata-kata apa? Bukan Ustadz di tempat saya pakai rujak udah adat dah, udah pakai adat dah. Kadang-kadang kalau rujaknya pedas berarti laki, kalau rujaknya nggak pedas berarti perempuan. Kalau Ustadznya nggak dapat rujak, bahaya itu. Nah itu kadang-kadang Ustadz ada orang baca surah Yusuf, ada baca surah Maryam, ya biarin aja selama surah yang dibaca, selama ini dibaca. Pengennya mah bukan pengen ganteng kayak Nabi Yusuf, udah nggak aja dah kerja di ABC sih pengen Nabi Yusuf, nggak bisa lah ya. Kalau kayak si Yusuf bisa, Yusuf bisa. Kalau kayak Nabi Yusuf mah nggak bisa dah. Cuma mohon maaf nih kalau kita periksa Al-Quran, mohon maaf ada surah namanya Muhammad ya, ada surah namanya Yusuf. Tapi surah yang cerita Nabi dari kecil sampai sukses Nabi Yusuf. Cerita dari awal cerita dimusuhin sama saudaranya, dijahatin sama saudaranya, diceburin ke sumur sama saudaranya, digoda sama perempuan, masuk penjara, masuk istana, jadi raja, sukses dari kecil Nabi Yusuf. Walaupun surahnya Muhammad tapi tidak cerita tentang kehidupan Nabi Muhammad, maka dibacain surah Yusuf, dia pengen anaknya ujungnya happy ending, sukses kepada Nabi Yusuf. Tapi diceburin dulu ke sumur Pak. Itu dia masalahnya. Digodain perempuan namanya Zulaikha, masuk penjara 7 tahun, ketemu teman di penjara, dibohongin sama teman. Banyak tuh ceritanya. Lah dibacain surah Maryam. Kenapa dibacain surah Maryam? Ini tabaruk tafaul namanya. Kali semoga lahirnya kayak Maryam. Maryam itu hari ini hamil, hari ini besar, hari ini lahir selamat. Perawan lahir selamat. Lebih nih kita kan udah nggak perawan, masa iya kagak selamat, kira-kira begitu. Saya bini saya perawan Pak, lah kalau perawan mah kagak bunting-bunting weh. Nah itu dibacakan surah Maryam, itu maksudnya. Cuma yang baca kalau nggak suaminya ya istrinya, jangan orang lain. Lebih nih bapak yang hamil saya yang baca surah Yusuf, ntar yang lahir siapa? Ntar kalau mirip saya bahaya. Anaknya lahir mirip saya ternyata. Pada curiga nih Ustadz kurang ajar ini. Dah ditentukan tuh ketika umur 4 bulan. Maka ada yang berdoa, ya Allah semoga kau berikan ruh terbaik, rizki terbaik, kehidupan terbaik. Dah. Jadi kalau ada 4 bulan ini Pak adat tapi ada rujukannya. Walaupun ayat itu bukan untuk 7 bulan, hadis ini bukan 2 bulan, namanya istinbat, menggali hukum. Itu cerdasnya ulama. Ini yang ngeri nih Pak nih. Kata Nabi, fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulaha.
Kata Nabi, demi Allah yang saya khawatir, ada di antara kalian yang kerjaannya seperti kerjaan orang-orang surga. Benar kerjaannya, rapi kerjaannya. Pokoknya sholatnya selalu jamaah, asapnya paling depan, luar biasa. Tahajudnya nggak pernah, apalagi yang wajib-wajib yang sudah dikerjain. Tapi payasbiqu alaihil kitab, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang bakal masuk neraka. Di akhir umurnya terpeleset ngerjain kerjaan orang ahli neraka, meninggal dalam keadaan ahli neraka, masuk neraka. Ini yang ngeri nih, ini yang ngeri. Kita nggak tahu ujungnya bagaimana kan? Kan ketentuan Allah begini, ketentuan Allah. Pokoknya kalau lu meninggal husnul khotimah, surga. Lu meninggal su'ul khotimah, neraka. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua orang meninggal tergantung kerjaan biasanya. Emang biasanya kerjaannya ngaji, ngajar, ngaji, ngajar. Meninggalnya kalau nggak habis ngaji, ya habis ngajar. Kalau mau pergi ngaji, pergi ngajar. Begitu. Kerjaannya itu aja. Nah, emang kerjaannya main game mulu, game, lagi main game. Ini mah ada pak, no di sebelah sono, lagi main game pak, setruk begitu tuh, udah begitu tuh, nggak hidup lagi udah. Hati-hati. Emang kerjaannya mancing, belum mancing, ya matinya kelelep. Ya wajar, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Emang biasanya megang tasbih aja, meninggalnya masih megang tasbih, kullun muyassarun. Yang khawatir nih, di awalnya baik, di ujungnya enggak baik, itu yang kita khawatir. Mohon maaf pak, ya kita berdoa saja ya. Kadang-kadang gini pak, ada di antara kita yang imannya kuat kan ditopang sama ekonomi. Bersyukurlah punya ekonomi, syukuri. Khawatir nanti ekonominya dicolek dikit sama Allah, jatuh miskin, habis imannya. Yakin nggak pada yang begitu pak? Ada yang imannya kuat karena ditopang dengan kekuasaan. Ketika kekuasaannya hilang, habis imannya. Makanya ada orang suka ngomong begini, iya lu mah duit lu banyak, enak aja ngomong. Ya bisa jadi memang. Tapi kita berdoa, ya Allah, kalau memang ini penguat saya beriman kepadamu, berikan berkahnya ya Allah. Khawatir ujungnya. Nggak pernah berkenalan sama bangke. Tahu bangke? Bang keliling. Kalau di Betawi namanya bangke. Iya, bang keliling. Nggak pernah, dulunya nggak pernah. Tuh rajin sebenarnya. Lama-lama karena dicolek sama Allah, diuji. Nggak kuat juga, akhirnya terlibat riba, pinjol dan sebagainya, bunuh diri. Itu yang kita khawatir. Padahal kata orang, dunia baik banget itu orang. Ini kan masih mau pada sholat jamaah, masih pada puasa, sehat pak. Coba kalau dicolek dikit, giginya ngebet pak, kakinya cantengan. Coba, kira-kira masih pada puasa nggak? Padahal yang sakit giginya, perutnya tetap keisi, tapi ya Allah jaga kesehatan saya supaya tetap bisa beribadah. Khawatir ujungnya. Nah, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Yang kedua, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu baina illa zira fayasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Yang satu kebalikannya, orang brengsek banget, brengsek, hidupnya brengsek. Mabok, judi, zina, mayang nggak pernah, puasa nggak pernah. 5 tahun sebelum meninggal tobat. 2 tahun sebelum meninggal tobat. Bener itu akhirnya. Yang nggak pernah ke masjid, masjid mulu. Nah, saya dulu punya dosen namanya Profesor Harun Nasution. Di zaman-zaman saya kuliah tuh dikenal orang yang sangat apa ya? Bukan moderat justru, sangat bebas gitu. Profesor Dr. Harun Nasution. Tapi di akhir umurnya Pak, dia kalau ngajar itu nggak pernah bawa buku, nggak pernah ngajar profesor tuh. Ya, kadang-kadang kita dibuat gitu kesel tuh dengan pemikirannya. Dah, ketika di akhir umurnya, ini kalau hari Jumat Pak, di hari Jumat nih di Masjid UIN, jam 10:30, jam 11 udah di pojokan sono Pak, lagi zikiran hanya. Padahal kalau kuliah Pak ngomong yang Pak, bapak-bapak Tuhan itu ada 2, ya. Pemikiran dia. Dia termasuk mengatakan kalau bahasa itu kalau kadang-kadang kata-katanya itu kontroversi selalu. Tapi di akhir umurnya lagi
di pojokan aja, Pak. Subhanallah, subhanallah. Dan dia meninggal ketika jadi dosen terbang ke UIN Padang. Di UIN Padang dia pulang meninggal dunia dosen terbang. Emang kerjaannya ngajar meninggalnya pulang ngajar, pergi ngajar. Itu yang kita khawatir, Pak, di ujungnya. Syukur-syukur husnul khatimah. Yang kita ini masih pada benar, alhamdulillah. Punya teman-teman benar, alhamdulillah. Punya tetangga benar, alhamdulillah. Punya anak, punya istri benar, alhamdulillah. Itu menopang kita sampai menghadap Allah tetap pada posisi yang baik, posisi yang benar. Itu yang kita khawatir, dicolek kesehatan kita, dicolek rezeki kita, dicolek keluarga kita, dicolek. Itu yang kita khawatir tuh, nggak kuat tuh. Maka dari awal Islam mengajarkan qanaah, sabar, ridho, gitu ya, juhud, jangan tuh terikat dengan dunia. Bapak punya duit 1 juta, hilang, kira-kira gusar nggak, Pak? Gusar, Pak, gusar. Ya, jangan-jangan Bapak bisa nyaman sembahyang tarawih karena di kantongnya ada 2 juta kan? Jangan-jangan kalau 2 jutanya nggak ada, masjid juga nggak kelihatan kali. Nah, rezeki masih ada, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan ini nih yang kita miliki menjadi penguat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya Bapak-bapak, yang harus kita perhatikan adalah husnul khatimah. Allah sudah ciptakan kita segitu baik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya. Supaya husnul khatimah, maka kullun muyassarun lima khuliqalah. Kitalah yang membuat cerita apakah nanti akhir umur kita husnul khatimah apa su'ul khatimah. Kita mau cerita. Dari sekarang biasakan perbuatan baik-baik, nanti itu yang menyebabkan. Ada orang yang rajin sholat lagi sujud meninggal. Rajin tahajud lagi tahajud meninggal. Ada yang rajin sedekah lagi sedekah meninggal. Pulang sedekah meninggal. Ada yang begitu. Tapi kalau memang rajin main judi, bisa jadi lagi main judi meninggalnya. Kita yang membuat skema itu. Allah sudah tentukan dengan takdirnya, dengan qadanya, kita punya kekuasaan untuk berusaha. Saya kira ini hadis yang keempat, semoga ada manfaatnya. Ada pertanyaan? 1 atau 2 orang? Cukup deh, sudah ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma sahih jasadana fi Ramadan wa qawi abdanana fi Ramadan wa khallis a'malana fi Ramadan ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.